Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Ki Haji Mayor Masudi adalah seorang ulama sekaligus pejuang, prasasti hidup dan saksi perjuangan bangsa Indonesia. Bersama sahabatnya Sutomo atau dikenal dengan Bung Tomo dan Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari yang tidak lain juga gurunya saat di Jombang, beliau bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan turut dalam pertempuran 10 November di Surabaya yang merupakan tindak lanjut dari resolusi jihad yang dikeluarkan Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Hubbul Waton Minal Iman. Ki Haji Mayor Masudi adalah tentara Hizbullah dan juga termasuk anggota tentara Divisi Kujang pada waktu itu. Beliau menuturkan kisah yang barangkali belum pernah tercatat di buku-buku sejarah betapa dahsyatnya perjuangan para Kiai NU dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau menuturkan, kalau siang di Surabaya saya menyamar jadi tukang potong rambut orang, kalau malam jadi tukang potong leher orang. Bahkan, menurut beliau, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai seorang kiai tidak hanya duduk mengaji di pondok saja, tapi juga turut serta berjuang ke Surabaya bersama para kiai yang lain. Beliau, Kiai Masudi, turut bersama Mbah Hasyim dan para kiai memerangi penjajah Belanda. Dalam suatu kesempatan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bertanya kepada beliau, "Iki opo ele? Sikilku kok gatal. Ini kenapa le, kakiku kok gatal?" Ternyata pada waktu itu mortir baru saja meledak di kaki Mbah Hasyim. Mungkin seandainya mengenai orang zaman sekarang, sudah pasti hancur lebur. Saat beliau mendampingi Mbah Hasyim jihad ke Surabaya pada waktu itu, Mbah Hasyim bersama para kiai semuanya memakai baju putih bersih. Sedang para tentara dan para pejuang semua tiarap dan tentu saja bajunya lusuh dan kotor. Lalu Mbah Hasyim berkata pada para kiai yang hadir pada peperangan tersebut, "Kita tidak usah tiarap karena baju kita putih, nanti bisa kotor." Dan betul saja, dengan mudah tentara Belanda menembak bahkan mengebom ke arah Mbah Hasyim. Tapi begitu bomnya akan mengenai Mbah Hasyim, dalam jarak 1 jari, beliau berkata, "Tabat," maka ajaib, bom dan bedilnya runtuh semua. Itulah karomah Kiai NU, dan yang lebih ajaib lagi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya senjata ajaib yang barangkali bisa masuk 8 dari keajaiban dunia, yaitu beliau menghancurkan kapal terbang atau pesawat tentara sekutu dengan hanya memakai ketapel. Pesawat itu diketapel oleh beliau, jatuh hancur lebur semua seakan ketapel tersebut berubah jadi bom yang sangat dahsyat. Itulah kejadian sejarah yang pernah disaksikan oleh Mbah Kiai Masudi, di samping masih banyak lagi yang tidak sempat beliau ceritakan di sini. Mbah Kiai Masudi selain santri Hadratus Syekh yang kinasih karena bertugas memotong kuku beliau dan ikut kemana saja Mbah Hasyim pergi, juga senantiasa diajak tiap kali Hadratus Syekh melakukan bahsul masail sampai ke luar negeri. Mbah Kiai Masudi juga termasuk santri dari Mbah Demyati Termas dan santri dari pahlawan asli Malang, Kiai Tamin, yang sekarang jadi nama jalan di kota Malang. Banyak sejarah yang beliau simpan dalam hati dan pikirannya. Bagaimana perjuangan Kiai Tamin yang juga salah satu guru beliau mengaji di Malang. Kata beliau, cuma Kiai Tamin yang menolak zahir dan batin ketetapan Jepang untuk menundukkan kepala menghadap ke arah kota Tokyo, Jepang di saat matahari terbit. Karena bagi Kiai Tamin itu syirik wal murtad. Karena mempertahankan akidah, Kiai Tamin harus disiksa dan terakhir ditembak sampai gugur. Dan pada waktu Kiai Tamin dimakamkan, awan selalu menaungi jenazahnya. Beliau juga cerita bagaimana gigihnya sahabat beliau, Mayor Hamid Rusdi, dalam merebut wilayah Malang sampai harus gugur dengan 9 tembakan di dadanya.
Karena saat tertangkap, Mayor Hamid Rusdi tetap bungkam saat ditanya Belanda di mana saja tempat persembunyian anggotanya. Yang menarik, menurut beliau, Mayor Hamid Rusdi adalah asli Bantur, salah satu desa di wilayah Malang Selatan. Beliau pun berkata, "Nggih sampai koyok ngaten pejuang riyin, boten korban donya kali tenaga mawon, tapi nyawa nggih diparingaken." Ya, sampai seperti itu perjuangan dulu. Tidak korban harta dan tenaga saja, tapi nyawa juga diberikan. Masih banyak cerita perjuangan lain yang masih beliau rekam dengan baik di dalam ingatannya sampai sekarang. Inilah pahlawan yang harus selalu kita doakan dan kita hormati. Satu lagi pesan beliau, ulama dulu perang bukan karena ingin segera tidur nyenyak dan makan enak, tapi yang utama adalah supaya anak cucu semua bisa ibadah menyembah Allah dengan tenang. Dan sekarang di usianya yang menginjak 119 tahun, beliau masih tetap aktif berjuang dengan ikhlas dan tulus, tetap melaksanakan dakwah Islam kemana-mana. Dan yang salut lagi dari keikhlasan beliau, uang pensiun dan perumahan dinas yang seharusnya jadi hak beliau dengan pangkat Mayor TNI Angkatan Darat tidak pernah beliau ambil. Inilah bentuk ketulusan dan keikhlasannya kepada bangsa dan negara ini. Ketika ditanya kepada beliau, kenapa kok tidak diambil uang pensiunannya? Beliau menjawab, dulu zaman saya masih dinas, saya pernah datang Kiai Hamid Pasuruan. Beliau bilang ke saya, "Kiai Masudi, besok kalau sudah pensiun, uang negara jangan diambil ya, itu uang negara." Dari situ saya takut kualat kalau ambil uang pensiunan. Saat ini beliau hidup sederhana, zuhud di daerah pelosok perbatasan Turen dan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan dan umur yang barokah pada beliau. Karena pada orang-orang seperti beliaulah kita bisa dapat petuah tentang agama dan sejarah bangsa.